Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menyasak rambut untuk berbagai kesempatan. Kali ini Bu Nadia lanjutkan ya. Hari ini Bu Nadia akan membuat tutorial bagaimana membuat penataan depan untuk sanggul tradisional, khususnya daerah Jawa, ugal konde, ugal tekuk, dan lain-lain. Tapi sebenarnya teknik ini bisa digunakan untuk sanggul tradisional dari daerah lain. Jadi nanti tinggal merubah pembentukannya saja, karena pembentuknya kan beda-beda nih sunggar atau jabingnya. Ada yang bagian kanan kirinya melebar, kemudian atasnya melingkar. Ada yang melebar, atasnya tinggi tapi kanan kirinya tipis, seperti bentuk segitiga. Ada juga yang bentuknya justru kanan kiri ini kecil, semakin ke atas semakin tinggi. Atau mungkin juga bisa dibelah tengah, bermacam-macam ya, sesuai dengan desain masing-masing sanggul tradisional yang akan dibuat. Nah, penataan depan kali ini akan menggunakan teknik sasakan yang rapat atau yang padat, karena untuk sanggul tradisional fungsinya dia untuk membuat volume rambut lebih besar, kemudian juga kuat ditempeli atau dipasangi aneka macam aksesoris sanggul tradisional ataupun bunga-bunga. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa biasanya acara pengantin tradisional Indonesia itu cenderung lama, banyak upacara adatnya dan banyak aksesorisnya, sehingga membutuhkan penataan depan yang benar-benar kokoh dan kuat ya. Nah, hari ini Bu Nadia akan mendemonstrasikan kepada Anda bagaimana cara membuat penataan depan untuk bermacam-macam sanggul tradisional, khususnya ini daerah Jawa, tapi nanti bisa diaplikasikan juga untuk sanggul-sanggul tradisional dari daerah lain ya. Tinggal mengganti pembentukan depannya aja, mau yang lebih tinggi atau lebih pendek dan sejenisnya. Sama, tinggal pembentukan depannya aja. Jadi jangan bingung ya. Ini akan saya demonstrasikan bagaimana cara membuat sasakannya itu kuat, padat, nggak copot seharian, anti luntur, anti gempa, dan anti badai. Nah, gimana bikinnya? Ayo kita lihat-lihat sama-sama lebih detail. Kameranya ke arah sini. Nah, langkah pertama dalam pembuatan adalah Bu Nadia menggunakan teknik parting ear to ear dulu, dari telinga kanan menuju telinga kiri dan juga sebaliknya. Kemudian setelah Anda buat parting ear to ear, Anda bisa mulai dengan menyasak rambutnya. Namun sebelum menyasak, ada sebaiknya juga kita membuat serat. Serat itu berfungsi untuk membuat tampilan sasakan Anda nanti menjadi lebih halus. Caranya adalah sisihkan dulu hairline bagian depan secukupnya seperti ini. Nah, yang bagian depan ini tidak usah disasak, yang bagian belakangnya kita sasak. Menyasaknya tidak usah seluruh bagian, namun sedikit demi sedikit. Contohnya begini, Rek. Nah, ini Nadia mulai menyisihkan sedikit di bagian hairline-nya untuk serat, agar nanti tampilan akhirnya juga tetap halus dan tidak buleti. Nah, di satu bagian kotak ini akan Bu Nadia bagi lagi menjadi dua bagian, kira-kira begini. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian kotak-kotak kecilnya kita pegang menggunakan tangan kiri, dijepit antara jari telunjuk dan juga jari tengah. Kemudian tangan kanan kita memegang sisir sasak dan mulai disasak dengan padat seperti teknik sasakan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Menyasaknya harus benar-benar kuat, padat, dan sampai bagian bawah. Tidak boleh renggang-renggang ataupun jarang-jarang. Jadi dia harus benar-benar padat, karena digunakan untuk acara-acara yang cenderung lebih lama dan aksesorisnya itu berat-berat. Seperti ini kira-kira. Nah, kita lakukan ke semua bagian rambut yang tidak dikuncir. Nah, ini bagian belakangnya sudah dikuncir seperti ini, boleh diharnet, dikelabang ataupun dicepol ya. Yang bagian tidak terkunci akan kita lakukan penyasakan sampai ke seluruh bagian. Teknik seperti ini dan seperti ini kita selesaikan sampai bagian selanjutnya.
Setelah semua bagian rambut depan ini kita sasak dengan padat dan kita sisihkan hairline di bagian depan, maka teknik selanjutnya adalah membuka sasakan. Jadi karena tadi sasakannya ada 2 lapis, depan dan belakang, sekarang kita buka dan kita beri hairspray untuk mengelem antara bagian depan dan bagian belakang, kira-kira seperti ini. Hairspraynya boleh deket-deket aja karena kita fungsinya untuk mengelem, jadi jaraknya dekat. Kemudian langsung kita balik ke arah depan semuanya. Nah, begini. Nah, semuanya ke arah depan. Yang belakang semuanya ke depan. Kita tempel-tempelkan seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah hairspray lapisan pertama, kita beri hairspray lagi di lapisan kedua atau sampai batas hairline, kira-kira seperti ini. Langsung secara basah-basah ini kita arahkan ke depan seperti ini, gini ya, semuanya ke depan. Nah, untuk memastikan dia bisa membulat dan membesar, kemudian selanjutnya kita beri hairspray lagi di bagian kanan dan di bagian kiri seperti ini, membentuk derajat sekitar 90. Fungsinya adalah untuk membuat bentuk sumbernya ini sempurna. Nah, begini. Kemudian kita jepit pakai tangan, kita buka, dan kita lakukan juga di bagian yang sebelahnya. Hati-hati jangan sampai terkena telinga klien. Nah, tangan kita yang kiri bisa untuk menutupi telinganya klien seperti ini. Nah, kira-kira sudah membentuk ya 90 derajat. Jadi rambutnya ini benar-benar horizontal ke kanan dan ke kiri. Kalau hairspraynya dirasa kurang, boleh diulangi lagi. Kita tutupkan. Nah, seperti orang setrum ya bentuknya, benar-benar jebobok dan besar. Nah, setelah proses ini semuanya diselesaikan, kita akan memasang jepit lidi di bagian kanan dan kiri sanggul. Ini jepit lidinya saya buka, kemudian saya pasangkan di bagian kanan dan kiri. Nah, kira-kira seperti ini. Saya pasangkan lagi di bagian sisi sebelahnya. Kemudian kita balik ke belakang. Mbak silanya kita puter. Nah, begini. Kita balik ke belakang pelan-pelan menggunakan sisir. Nah, seperti ini. Kita sisir ke belakang untuk semua bagian sampai halus. Nah, penataan ini bisa digunakan untuk berbagai macam sanggul tradisional ya, tergantung desainnya apa. Bisa untuk sanggul luar Jawa, sanggul Bali, semuanya bisa. Setelah seperti ini, kita jepit terlebih dahulu bagian kanan dan kiri sanggulnya. Sasakannya menggunakan jepit lidi. Nah, boleh digeser lagi. Sebelah sini, kemudian kita tarik ke bagian belakang, dijepitkan dengan rambut yang tidak tersasar. Maksudnya seperti ini. Nah, bagian sasakan dijepitkan ke bagian yang tidak tersasar sehingga dari depan akan membentuk sebuah sunggar atau jebihan. Nah, begini ya. Nih, kuat ya. Kita lakukan juga untuk bagian yang kanan dan kiri. Nanti terakhir baru bagian atas. Bagian atas ini bisa kita bentuk membulat, meruncing gepeng begini, dan lain-lain. Kita lanjutkan di bagian sisi sebelahnya.
seperti ini. Ini agak susah ya Rek, karena Bu Nadia tidak lihat kaca. Lihatnya ini ada ring light dan HP-nya. Jadi nanti akan Bu Nadia skip dan Bu Nadia lihat dulu simetris atau enggak kalau dari depan, karena saya nggak bisa kalau nggak ada kacanya ya kan. Nah seperti ini kira-kira. Oke ya, akan Bu Nadia bentuk dulu, Bu Nadia pause dulu. Setelah kita menghasilkan penataan depan yang kita inginkan, kita akan membuat dia permanen dengan hairspray. Jadi sebelum di hairspray dan dipasangi jepit-jepit hitam lidi lagi, kita pastikan dulu bentuknya sesuai dengan desain yang kita buat. Misalnya yang kanan kirinya lebar, yang atasnya membulat, atau yang kanan kirinya gepeng dan atasnya lincip membentuk segitiga juga bisa. Jadi teknik ini bisa diaplikasikan ke semua jenis sanggul tradisional, tinggal cara pembentukannya saja. Kali ini Bu Nadia membuat sunggar atau jebing atau penataan depan yang modelnya kanan kirinya lebar dan atasnya membulat. Setelah dibentuk, Bu Nadia menahan bentuk tersebut dengan cara memasangkan jepit-jepit bebek besi seperti ini. Nah, setelah bentuknya ditahan, mari kita pasangkan jepit lidi hitam di sekeliling hairline yang kita tutupi, yang parting ear to ear tadi menggunakan jepit lidi. Nah, proses penjepitannya ini harus bisa menjepit antara sasakan yang depan dan juga rambut yang tidak disasak untuk mengunci. Misalnya seperti ini saya buka, saya jepitkan dulu di sini, kemudian dipasang. Nah, jepit yang kedua tidak boleh dipasang di sebelah sini, namun di sebelumnya. Agar apa? Dia mengunci, sehingga tidak ada bagian rambut yang tidak terpasangi jepit. Nah, jadi dia membentuk zigzag kira-kira begini, kiri, kanan, begitu seterusnya sampai ujung. Ingat ya, tidak boleh di ujung, harus di tengah-tengah agar tidak ada bagian rambut yang ketinggalan. Kita lakukan pemasangan jepit lidi dari kanan hingga selesai ke kiri. Kita pastikan jepit lidi hitam ini menggigit antara bagian sasakan dan juga bagian rambut yang tidak disasak. Bagian 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Jumlahnya bebas, yang penting dia tetap menggigit antara bagian satu dan bagian lain sehingga tidak ada bagian sasakan yang tersisa yang tidak terjepit. Setelah kita yakin dengan bentuk penataan depan kita ini sempurna dan siap, maka kita bisa menghairspray seluruh bagian penataan depan dengan jarak kira-kira 30 cm seperti ini. Jangan lupa kliennya menggunakan tutup wajah. Karena ini boneka, maka Bu Nadia tidak menggunakan tutup wajah. Nah, mumpung masih putih-putih atau masih basah, kita sisir ke seluruh bagian belakang kayak gini. Nah, disisir semua. Nah, kemudian jepit-jepit ini sebaiknya tidak kita lepas terlebih dahulu ya, agar dia benar-benar kaku dan membentuk sunggar atau jabing yang bagus. Jadi setelah dikakukan, didiamkan saja seperti ini. Nah, tetap terpasang ya, tidak dicopot dulu. Gini. Kita tunggu beberapa menit, kemudian bisa kita copot. Setelah kita tunggu beberapa menit dan hairspray-nya membuat bentuk penataan depannya kaku, kita dapat melepaskan jepit besinya secara pelan-pelan. Jadi tangan kiri kita pegang, kemudian tangan kanan kita mencopot. Nah, inilah dia hasil sasakan rapat atau padat dan bagaimana pembentukan depannya. Cantik ya, rapi kan? Nah, pembentukan ini sekali lagi bisa diaplikasikan untuk berbagai macam jenis sanggul tradisional. Hanya yang membedakan adalah pembalikan ke belakangnya. Bisa dibuat tengahnya bolong,
bisa dibuat kanan dan kirinya kecil, bisa dibuat kanan kirinya besar, bisa dibuat atasnya tinggi, dan lain-lain. Demikian penjelasannya Bu Nadia mengenai bagaimana membuat penataan depan yang cantik, kuat, padat, anti goyang, anti gempa, anti badai. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.